Perkenalkan, saya Eva Vivintianti, NIM 1930210064. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ajaran Tasawuf Ibnu Athaillah. Kami sebelumnya dari kelompok 6. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mata Malihatul Maslahat selaku dosen pengampu mata kuliah tasawuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Athaillah. Nama lengkapnya adalah Tajuddin Abu Al-Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Atto Al-Sakandari Al-Juzami Al-Maliki Al-Sadili. Ia berasal dari bangsa Arab. Nenek moyangnya berasal dari Juzam, yaitu salah satu dari kabilah Kahlan yang berujung pada Bani Ya'rib bin Qahtan. Bangsa Arab yang terkenal dengan Arab A'riba. Kota Iskandaria merupakan kota kelahiran sufi besar ini. Dia lahir di Mesir sekitar tahun 658 hingga 679 Hijriah. Guru Ibnu Athaillah yaitu Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi tahun 709 Hijriah. Ibnu Athaillah wafat dan dimakamkan di Al-Qurufah Al-Kubro. Selanjutnya yaitu genealogi pemikiran tasawuf Ibnu Athaillah. Lingkungan pertama yang membentuk kesadaran Ibnu Athaillah adalah lingkungan sendiri. Meskipun informasinya tentang keluarganya ada satu orang yang yaitu kakeknya seorang alim fikih yang pada waktu itu menentang Ibnu Athaillah untuk mempelajari ilmu tasawuf. Namun jelas bahwa keluarganya adalah keluarga religius. Oleh karena itu dalam buku biografi menyebutkan proses perjalanan mencari ilmu semasa hidupnya Ibnu Athaillah menjadi 3 masa. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tasya Alfitasari. Kepadanya saya persilahkan. Masa pertama. Masa ini dimulai ketika ia tinggal di Iskandaria sebagai pencari ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, usul, dan nahwu dari para ulama Iskandaria. Pada periode itu, beliau terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran kakeknya pada ilmu fikih. Kemudian masa kedua yaitu masa paling penting dalam kehidupan sang guru pemburu kejernihan hati. Masa ini dimulai semenjak ia bertemu gurunya yakni Syekh Abu Abbas Al-Mursi pada tahun 674 Hijriah dan berakhir dengan kepindahannya di Kairo. Dari masa ini sirnalah keingkarannya pada ulama tasawuf. Ketika bertemu dengan Abu Abbas Al-Mursi, ia sangatlah mengagumi, bahkan simpatiknya. Kemudian ia memutuskan untuk belajar dan mengambil tarekatnya langsung dari gurunya ini. Yang ketiga, masa dimulai semenjak kepindahannya Ibnu Athaillah Iskandaria ke Kairo sehingga sampai akhir hayatnya, di mana masa ini adalah masa kemantangan dan kesempurnaan Ibnu Athaillah dalam ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Beliau membedakan antara uzlah dan khalwat. Uzlah menurutnya adalah pemutusan hubungan maknawi bukan hakiki, lahir dengan makhluk, yaitu dengan cara para salik selalu mengontrol dirinya dan menjaganya dari tipuan dunia. Ketika seorang sufi sudah mantap dengan uzlahnya dan nyaman dengan kesendiriannya, dia memasuki tahapan kholwat. Kholwat adalah perendahan diri di hadapan Tuhan dan memutuskan hubungan dengan selain Tuhan. Kholwat ini dipahami dengan suatu cara menuju rahasia Tuhan. Selanjutnya adalah konsep tasawuf Ibnu Athaillah. Ciri khas pemikiran tasawuf Ibnu Athaillah banyak tertuang pada karya beliau yang terkenal, yaitu kitab Al-Hikam. Ibnu Athaillah yang pertama kali menghimpun ajaran-ajaran pesan-pesan, doa-doa, dan biografi keduanya, sehingga kayanah Thariqat Syadzaliyah tetap terpelihara. Di antara konsep ajaran tasawuf Ibnu Athaillah sebagai berikut. Dalam tasawuf tidak dianjurkan kepada para muridnya untuk meninggalkan profesi dunia mereka. Dalam hal ini, pandangan Ibnu Athaillah mengenai pakaian, makanan, dan kendaraan yang layak dalam kehidupan yang sederhana akan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah dan mengenal rahmat ilahi. Yang kedua, manusia sebaiknya menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Tasawuf tidak diperbolehkan untuk mengabaikan syariat Islam.
Yang ketiga, yuhud tidak berarti harus menjauhi dunia, karena pada dasarnya yuhud adalah mengosongkan hati selain daripada Tuhan. Adapun dunia yang dibenci oleh sufi adalah dunia yang melengahkan dan memperbudak manusia. 4 hal yang menjadi pegangan sufi untuk dapat bertemu Tuhan, yaitu pertama, zikir yang selalu menyertai perbuatan-perbuatan yang benar. Ini mengandung arti iluminasi, yahdi Allah li nuri. Kedua, al-tafakur yang berlandaskan pada ketekunan dan buahnya adalah pengetahuan. Ketiga, fak dasarnya adalah syukur dan buahnya adalah meningkatkan rasa syukur. Keempat, al-hub landasannya adalah tidak mencintai dunia dan isinya, dan buahnya adalah al-ittihad, dengan penuh rasa cinta hanya kepada Tuhan. Ibnu Athaillah lebih menekankan riyadhah al-qulub tanpa menekankan adanya masyaqat al-abdad. Dalam hal ini, Ibnu Athaillah menekankan kondisi hati seperti senang, rela, dan senantiasa bersyukur pada nikmat Tuhan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.